إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang patut kita ketahui dan kita pegang adalah taqdimul kitab was sunnah alal ara wal adwaq, yaitu wajibnya mengedepankan Al-Quran dan sunnah di atas segala pendapat, di atas segala perasaan, di atas segala logika-logika dan kepentingan-kepentingan politik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat yang pertama, Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului, mengedepankan diri kalian di atas Allah dan Rasulnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, la taqulu khilafal kitab was sunnah. Maksudnya, kata Ibnu Abbas, jangan kalian berucap dengan ucapan yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya juga mengatakan, wa fi hadha an-nahyu syadid, di dalam ayat ini terdapat larangan yang keras mendahulukan ucapan selain Rasul, taqdimu qawli ghairi Rasul ala qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Larangan keras dari mendahulukan ucapan selain Rasul di atas ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa matastabanat sunnatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wajibat tibauha. Kata beliau, kalau sudah jelas sebuah sunnah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka wajib diikuti. Wa yajibu taqdimuha ala ghairiha, dan wajib didahulukan, dikedepankan di atas ucapan-ucapan yang lainnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala wa rabbika, Allah bersumpah, tidak, sekali-kali tidak, demi Tuhanmu, la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, mereka belumlah beriman sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim, pemutus keputusan di saat terjadi perselisihan di antara mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Lalu mereka tidak dapati dalam diri-diri mereka rasa berat, rasa keberatan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Di dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala menegur kita, mengingatkan kita, apabila terjadi perselisihan, maka keputusannya adalah kita kembalikan kepada Allah, kita kembalikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam.
kita cari solusinya, kita cari hukumnya dulu dari Al-Quran dan Sunnah, dan jangan kita mendahulukan pendapat-pendapat kita kalau sudah jelas hukumnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga para imam terdahulu dari kalangan 4 mazhab, mulai dari Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, beliau juga mengingatkan bahwasanya tolak ukur atau pendorong seseorang mengambil sebuah pendapat adalah apabila pendapat tersebut berpijak kepada dalil, berpijak kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Idza sahhal hadis fahuwa madhhabi." Apabila hadis telah sahih, maka itulah mazhabku, itulah pendapatku. Sebagai isyarat bahwasanya beliau memilih sebuah pendapat atau mazhab berpatokan dengan hadis yang sahih. Demikian pula Imam Malik rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, "Innama ana basyarun ukhti'u wa usib, fanzuru fi ra'yi." Kata beliau, aku hanyalah manusia, bisa salah dan bisa benar. Fanzuru fi ra'yi, maka periksalah pendapatku. Fa kullu ma wafaqal kitab was sunnah fakhudhu. Bila pendapatku sesuai sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah, ambil dia. Fa kullu ma khalafal kitab was sunnah fatruku. Dan semua pendapatku yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, maka tinggalkan dia. Begitu juga Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, "Man istabanat lahu sunnatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala yahillu lahu ay yad'aha liqauli ahad." Siapa yang telah jelas baginya sebuah sunnah, sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak halal baginya meninggalkan hadis tersebut hanya karena pendapat seseorang. Begitu ya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, "Ra'yul Auza'i, ra'yu Abi Hanifah, ra'yu Malik, kulluha ra'yun wa innamal hujjatu fil athar." Kata beliau, pendapat Al-Auza'i, pendapat Abu Hanifah, pendapat Imam Malik, semuanya adalah pendapat. Yang dalil itu adalah hadis. Yang dalil itu adalah apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini semua menanamkan pada diri kita semua bahwasanya hujjah yang menjadi dalil itulah qala Allah, qala Rasul, dan dia di atas dari segala pendapat. Oleh sebab itulah di antara adab seorang mukmin apabila telah jelas hukumnya dari Al-Quran dan Sunnah, maka hendaklah dia pegang kuat itu dan tinggalkan segala pendapat yang menyelisihinya. Sebagaimana kaidah yang disebutkan oleh para ulama, idza waradal athar batalan nazar. Bila telah ada dalil, maka batallah pendapat-pendapat. Jadi tidak dalam semua hal kita berpendapat, tidak dalam semua permasalahan agama para ulama berijtihad, tidak. Kalau sudah jelas hukumnya, mereka tidak akan berpendapat. Mereka mengeluarkan pendapatnya, mereka berijtihad tatkala ada perkara-perkara yang belum ada hukumnya secara sharih dan sahih dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara hal yang tercela dan dilarang di dalam beragama ini adalah fanatik buta, fanatik secara berlebihan tatkala dia mendapati panutannya, imamnya, ustadznya, kiainya jelas-jelas memiliki pendapat bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, namun tetap dia mengikutinya. Maka ini keliruan, karena tentu apa yang datang dari Allah dan Rasulnya tidak mungkin salah dan pasti benar, sementara apa yang datang dari selainnya bisa dia salah. Maka mendahulukan yang salah dengan yang tidak mungkin salah,
merupakan kesalahan dan sebab penyimpangan. Oleh sebab itulah Syekh Fathi, murid dari Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, mengatakan tatkala seorang imam keliru, maka ada dua hal yang patut kita jaga. Yang pertama adalah menjaga kehormatan imam yang salah tersebut dengan cara menghormatinya, tidak merendahkannya. Dan yang kedua adalah meninggalkan kesalahan yang ia lakukan tersebut. Dengan demikian dua hal terjaga, kehormatan seorang alim terjaga, demikian pula syariat ini terjaga. Tapi apabila kesalahan imam tetap diikuti, maka tentu kehormatannya saja yang dijaga, namun syariat dia abaikan dan dia biarkan terabaikan begitu saja. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada khutbah kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan kita jadikan sebagai pegangan di zaman betapa banyaknya pendapat-pendapat meskipun hukumnya telah jelas dari Al-Quran dan Sunnah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.